Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik ya. Harus Kakaknya harap agar semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. harus Iya dong, dong Kak. Nah, buat tambah sukacita kita nih Kak. Gimana kalau kita sapa dulu adik-adiknya Kak? Boleh tuh Kak, yuk. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Masih kurang semangat Kak. Iya nih Jaya Kak, Spanor. kita ulang yuk Kak. Boleh yuk. Anak-anak di rumah harus lebih semangat ya adik-adik. Yuk, 1, 2, 3. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Nah gitu Semangat dong. ya. Ya, Semangat benar nih, nih, Kak. Nah kalau gitu udah pada semangat nih. Biar lebih semangat lagi kita gimana kalau nyanyi sama-sama Kak. Wah, boleh tuh Kak, yuk. Sebelum mulai ibadah kita nyanyi lagu apa ya? Lagu yang buat semangat apa ya Kak Jess? Apa Kak Jess? Nah, gimana kita nyanyi hari ini aja Kak? Oh pas banget tuh. Iya, pas banget Hari ya. ini kan kita mau puji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi yang kedua tapi pakai bahasa Batak ya. Sadarion, hari ini Tuhan, Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan, Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Wah kayaknya lancar semua nih Kak bahasa Bataknya. Pasti loh Kak. Hebat-hebat ya adik-adik Aduh, kita. Semangat adik-adiknya Kak. Karena kita udah pada semangat nih Kak, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita ya. Yuk Kak, yuk. Nah tapi mulai ibadah kan biasanya berdoa tuh Kak. Nah sebelum berdoa kayaknya kita nyanyi dulu lah. Boleh Kak, boleh. Lagu apa nih? Gimana kita nyanyi tanganku ada dua? Oke. Adik-adik di rumah juga ikutan nyanyi ya. Lima jarinya kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat melaksanakan ibadah ini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bimbinglah kami dan tuntunlah hati kami untuk selalu setia mendengarkan setiap dari bagian firman-Mu. Bapa, di atas segala itu kami adalah anak-anak-Mu yang banyak dosa Bapa. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang menjadi lebih baik lagi. Hanya inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Kak, biasanya kan pohon pasti berbuah tuh. Iya. Nah gitu juga dong, kita dalam Tuhan harus berbuah melalui iman kita ya kan. Oh iya dong Kak. Nah kalau ibarat pohon, kita ini kan harus bertumbuh dalam iman terus berbuah. Terus pohonnya siapa dong? Pohonnya Tuhan dong. Tuhan Yesus ya kan. Gimana kalau gitu kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Wah boleh Kak, yuk. Adik-adik semua berdiri ya, kita buat gerakannya sama-sama. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita nyanyi sekali lagi ya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, harus berbuah nih dalam iman. Pastilah Kak harus. Nah hari ini Kak kita mau dengar warta jemaat nih. Siapa yang mau bawa warta jemaat hari ini, warta sekolah minggunya? Kak Jessica. Yaudah silahkan Kak Jessica. Oke, adik-adik di rumah dengerin ya. Nah, hari ini
Minggu tanggal 28 Juni 2020 dengan topik minggu Allah mengabulkan doa orang beriman. Hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Nah, ayat bulanan adik-adik catat ya. Ayat bulanan kita untuk bulan depan atau tanggal 5 Juli 2020 tertulis dalam Amsal 4 ayat 5. Kakak ulangi sekali lagi dari Amsal 4 ayat 5. Kakak bacain ya ayatnya. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, janganlah lupa dan janganlah menyimpang dari perkataanku. Nah, singkatkan adik-adik, jadi jangan lupa dihafal ya. Dan jangan lupa kirim videonya sama kakak-kakak sekolah minggunya dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, kita udah dengar warta jemaat nih Kak, warta sekolah minggu. Nah, topik minggunya tadi Allah mengabulkan doa orang beriman. Nah, sesuai banget nih sama lagu kita yang bakal kita nyanyiin. Lagunya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Jadi, biarpun topan keras melanda hidup kita, kita harus tetap beriman dan berbuah dalam Yesus. Iya dong Kak. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya Kak. Ya boleh Kak, kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyi ayat yang kedua ya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita hari ini, kita satukan hati kita, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Engkau masih menyertai, memberikan sukacita bagi kami hingga ibadah minggu kami hari ini. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti, agar kami mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada ibadah minggu kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayo semua dibuka Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati.
tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita telah membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini, yang berbicara tentang Raja Hizkia. Adik-adik sekolah minggu, Hizkia adalah seorang raja yang kuat. Hizkia adalah seorang raja yang bijaksana. Hizkia berarti bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Hizkia menjadi raja bagi bangsa Yehuda ketika dia masih muda, ketika Hizkia berumur 25 tahun. Raja Hizkia adalah raja yang setia. Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, karena kesetiaan Raja Hizkia terhadap Tuhan, Tuhan membiarkan Raja Hizkia untuk menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Inilah keberhasilan Raja Hizkia. Di samping itu, karena kesetiaan dari Raja Hizkia terhadap Tuhan, Hizkia mampu mengajak seluruh rakyatnya untuk bersembah sujud hanya kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi adik-adik sekolah minggu, walaupun Hizkia adalah raja yang setia, walaupun Hizkia adalah raja yang taat kepada Tuhan, walaupun Hizkia raja yang takut kepada Tuhan, tetapi jika kita lihat dalam nats kita hari ini, suatu ketika Raja Hizkia itu menderita suatu penyakit, dan penyakit itu hampir membawa Hizkia jatuh ke dalam kematian. Itu yang dapat kita lihat dari nats khotbah kita hari ini. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, bagaimana Raja Hizkia menghadapi penderitaan yang sedang melanda kehidupannya?
bagaimana Raja Hizkia menghadapi penyakit yang sedang melanda kehidupannya. Mari kita lihat melalui cuplikan video berikut ini. Ada seorang raja yang Suatu hari Raja Hizkia menderita sakit sampai ia hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dari penyakitnya, bahkan ia akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia dan Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji akan ditepati. Ternyata tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengar cerita bagaimana Raja Hizkia menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, menghadapi penyakit yang hampir saja mengambil nyawa Raja Hizkia. Oleh karena itu dari sana ada beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu, kalau bisa dicatat ya, pelajaran yang pertama dari cerita Raja Hizkia, yang pertama adalah doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Kenapa dikatakan doa nafas kehidupan bagi orang percaya? Jika kita lihat dari kisah Raja Hizkia, ketika dia menderita suatu penyakit dan ketika Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan segera mati, ketika itu Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia betul-betul meminta pertolongan melalui doanya kepada Tuhan. Dan ketika itu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Hizkia sembuh dari penyakit yang sedang dia derita. Bahkan Tuhan memberikan bonus kepada Raja Hizkia. Apa itu? Umur Raja Hizkia ditambah Tuhan 15 tahun lagi. Itulah luar biasanya kuasa Tuhan. Itulah luar biasanya kuasa doa dari orang-orang percaya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak kita agar senantiasa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita agar senantiasa memohon sesuatu yang kita perlukan kepada Tuhan. Apa yang perlu kita mohon, apa yang perlu kita minta kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mungkin semua adik-adik sekolah minggu sudah rindu untuk beribadah di gereja. Mungkin adik-adik sekolah minggu sudah rindu untuk bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Oleh karena itu di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang kita hadapi sekarang, mari berdoa kepada Tuhan.
Tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh seperti Raja Hizkia. Ketika kita berdoa, mari berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Asal kita yakin dengan sangat bahwa Tuhan itu pasti akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Oleh karena itu, mari senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, yang selalu berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pada hari ini. Tuhan telah mengajar kami agar kami menjadi orang-orang beriman yang senantiasa berdoa mengucap syukur, yang senantiasa berdoa memohon pertolongan terhadap Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami anak-anak sekolah minggu agar kami mampu meneladani Raja Hizkia yang senantiasa berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Dan yakinkan kami Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Tuhan akan mengabulkan setiap doa kami sebagaimana Tuhan mengabulkan doa Raja Hizkia. Berkati juga persekutuan kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita bagi kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi mengingatkan kita untuk tetap berpengharapan pada Tuhan. Sama nih kayak lagu yang mau kita nyanyikan. Lagu apa nih Kak Jess, Kak Nor? Gimana lagu Big or Small, Kak? Big or Small? Boleh. Yaudah yuk nyanyiin Kak. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah berdiri ya. Kita buat gerakannya sama-sama. Kita nyanyi lagunya dengan penuh sukacita ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyi sekali lagi ya Kak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, adik di sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, dengan selesainya ibadah kita, kakak-kakak sekolah minggu dan juga Mang Pendeta mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak suci doa tiap